Saya tanya sama kamu, Allahu Hamdan. Akbar. Bang Incu. Saya tanya sama Bang kamu, Incu, bukan nggak ada. Aduh, Menurut gimana sih? Bukan Kau nggak ada udah Bang Incu, ketakutan tapi begitu. Bang Incu baru masuk. Bang Incu kenal nggak Teh Yung nih udah Jawab dulu, lama? Hamdan. Ini orang ini. Bang Incu, Jawab. Bang Incu udah kenal Teh Yung semenjak kapan? Barusan Dekomal ini atau udah lama? Coba, Bang Incu. Kayak di mute Jadi saya. gini, Coba. jadi gini, Nggak fokus sebentar. pada pertanyaan saya. Bang Oh, iya, Incu boleh. udah kenal lama nggak sama Teh Yung ini? Ya udah, jawaban singkatnya belum. Oh, Baru kali ini. belum. Jadi Bang Teh Yung ini sebenarnya bukan pertama kali kami ngobrol sama beliau. Beliau ini berafiliasi pada suatu kelompok Salafi Wahabi. Beliau itu mauqifnya sudah jelas. Hmm. Gitu. Jadi Nah, mengatakan tidak saya ada, boleh- mungkin boleh- Bang Incu yang boleh. belum tahu bagaimana Enggak, posisinya sebenarnya di sini gitu. Enggak, Tapi boleh nggak juga masalah, saya- kami tampung kok atas aspirasi, maksudnya narasi Bang Incu. Terima kasih sekali. Ya begini, maksudnya kan saya ini menyimak obrolan yang saat ini ya. Ya. Saya nggak menyimak obrolan menyimpulkan saat ini. Jangan hanya dari sini gitu maksudnya. Enggak, gini saya menyimpulkan obrolan sekarang. Jadi gini, kalau misalkan dakwah itu betul, supaya kesimpulan itu betul. Tapi ketika kami menjelaskan duduk perkara, jangan Bapak nafikan. JLC, secara normal saja fitur saya Ketika kami menambah penjelasan, Bapak Incu jangan nafikan dilindungi sama dia ada ya. sesuatu Tapi yang Mbak Incu secara tidak nalar tahu. dia paham gitu. apa yang- Enggak. Oh ternyata begitu sebenarnya. kalian itu Makin dijelaskan, mana-mana malah pikiran makin nggak jelas ini. nggak jelas juga. enggak aja. Makin dijelaskan makin nggak jelas. Pertama yang saya nafikan itu apa? Iya, Saya menolak apa yang dan saya maksud, Pak. meremehkan. Kalian Itu Mbak Incu nafikan. Antum bilang nggak ada di sini. Iya, nggak ada di sini. Ya, Iya. tapi nggak ada sama sekali bukan. Ya, yang saya nilai itu obrolan hari ini sekarang. Ya, kami saya tahu menambahkan. sebelumnya. Yang dibahas sama teman-teman tadi bukan cuma di obrolan ini, tapi umum. Terus lanjut. Yang kami bahas ini bukan cuma di pertemuan kali ini, tapi pertemuan-pertemuan sebelumnya juga dibahas. Bagaimana mauqif beliau, bagaimana posisi beliau sebenarnya. Jadi ketika Bapak menafikan hanya berdasarkan pertemuan ini, padahal yang kami bahas secara umum, ini tidak tepat, Bapak. Ya gini juga maksudnya nggak tepat juga Tidak usah- menyalahkan tidak saya usah yang kok- baru kok pertemuan seperti itu, ini. JLC Ya, atau makanya Ziad. kami Tidak usah seperti tambahkan. itu. Dia Makanya saja tambahkan. paham apa yang saya bilang loh. Kalian itu gimana sih? Boleh saya uji Teh Yung Lanjut, ya, lanjut, terkait lanjut membaca diskusinya. Al-Quran, soalnya kan Tapi sering kalau host antum mau ngaji atau gimana nih? Rencananya mau ngaji. Andir, Sel, tidak usah kau uji. Ya oke lah, saya tajwidnya tidak bagus. Mau apa? Ah? Ini juga orang juga aneh-aneh Oke, juga. betul, betul. Tes Jadi begini, Dia kok yang paling Teh jago Yung. lah bahasa tajwid lah. Allahu Susah Akbar. banget. Ini, Tayung, ini ada di dalam Al-Quran misal, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Itu lafaz Allahnya dibaca ha apa hu begitu. Gak usah tes. Gak usah tes. ini Macet soalnya sudah. Keunggulanmu sedikit pun kalau kau bahas itu kepada saya gini. dan tidak mengurangi saya ya di sisi kekalahan dalam artian saya tidak bisa menjawab apa yang kau tanyakan. That's the point. ini yang masalahnya Teh Yung ini selalu membawa tentang kandungan ayat Al-Quran atau tafsir-tafsirnya ayat Al-Quran. Tidak usah kemana-mana. Kau jawab saya secara mana Ar-Rahman Al-Ashistawa itu apa maknanya? Itu saya bisa jawab, Pak. Aduh. Kiamat ini, roomnya bakal kiamat ini kalau host sudah jeda begini. Si Jian mulai lagi ini ya ampun. Sana yang Kat ini menunjukkan kiamat. Oh enggak jadi Mata kiamat. apa itu kalau wama khalaqtul jinna ini? Masa kau tidak bisa artikan itu? Aneh juga ini orang ini. Ya gini sebetulnya kalau mau ya Mbak ini ya, Mas Bang Teh Yung melontarkan pertanyaan, tinggal dijawab aja sebetulnya. Kabur saudara-saudara. Oh udah pergi dianya. Li Bapak Incu. Hmm. Teh Yung ini gini,
Pak Incu. Boleh. Sebentar, Saya izin sebentar, turun Ustaz. teman-teman, lanjut. Oh, Saya iya, nggak mau silakan. ganggu kajian orang lain. Sebentar Ustaz Hamdan. Gini, Teh Yung ini sudah sering mempertanyakan kepada kami dan kami jawab. Dia Soal itu apa? dengan ketidakmampuan dia malah menyangkal, ketika bertanya malah menyangkal, tapi ilmu yang dia bawa itu bukan dari sumber guru-guru atau ulama-ulama, yang dia bawa itu sumbernya dari terjemahan. Jadi ketika tafsir dan terjemahan itu pasti ada perbedaan. Begitu. Seperti yang tadi dia tanyakan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia hanya membawa terjemahan Allah yang bersemayam di atas aras. Hmm. Itu kan penafsiran ulama kan berbeda-beda. Kalau Ada yang takwil, ada yang Ustadz Hamdan, dia itu kalau diskusi nggak pernah rapi. Ketika dia mau ngomong, dia pengen diberikan ruang sebesar-besarnya. Tapi ketika mau dibantah, dia nyerocos kayak burung beo. Itu kelakuan Teh Yung itu. Itulah akhlak dia seperti itu. Makanya tadi saya pengen uji ilmu baca Al-Qur'annya. Ketika dia membawakan seperti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, itu kan ayat mutasyabih, berbahaya dipahami oleh orang awam. Saya mau cek baca Al-Qur'annya sudah betul atau tidak. Begitu. Sedangkan memahami Al-Qur'an itu harus menguasai 15 ilmu pan. Ingin memahami Al-Quran itu harus menguasai 15 pan ilmu. Di antaranya ilmu baca Al-Quran. Karena memang pertanyaan gini, sederhananya begini, Mas Andir. Nah, ini yang 15 ilmu pan itu untuk apa? Oke, sederhana Ini nih Pak untuk Incun. seorang ulama. Ini potong saya dulu ya. Memahami Al-Quran. Kalau Gini, Pak Incun, kita Pak orang Incun. awam, untuk kita orang awam, kewajibannya sedikit itu ya, taklid Andir. kepada ulama. Sedikit ya Ender. Jadi gini Pak Incun, kenapa bisa dibilang Bismillah, dibacanya Bismillah bukan Bismillah? Silakan Pak Incun. Yaitu mas saya tahu, yaitu karena ada ba ya. Ba itu harap jar, harap yang menjairkan. Jadi nggak bisa dibaca bismu karena ada baknya. Bismi ada ba, bismi yaitu ada ba. Jadi jar majrur nanti kesananya. Nah, dia itu nahwu sorof juga kan nggak paham. Jadi susah. Jadi bagusnya gini Apa ya, yang Bang. mau didiskusikan, Jadi gini, Bang. gitu. Menurut Abang nih, menurut Abang nih, menurut Akang atau Abang ya. Cara menjelaskan masalah kepada orang yang tidak ahli. Misalkan dia tidak tahu nahwu, sorof dan sebagainya, apalagi yang 15 pan itu caranya yang benar seperti apa? Ini Bang, menjelaskan ilmu kepada orang yang tidak paham tapi diam, dia itu menerima, itu mudah Bang. Kita Gini ya. ajarin saja dia. Jadi tapi gini ya, Bang. ketika kita mau menjelaskan, Nah, ya sudah. Pertama Bertanya, gini, tetapi ketika pertama- jawaban tidak sesuai dengan keinginannya dipotong. Pertama gini, ini Selesaikan dulu dalam menjawab, jangan begitu. jangan lama-lama lah jawabnya. Yang simpel-simpel Bukan aja. lama-lama. Oh, ini nggak menghargai nih, suka bertanya tapi ngeyel juga ujung-ujungnya. Ya gini, saya tuh pengen teka aja yang simpel-simpel aja jawabannya tidak. Jadi kan ini narasi, oke, saya tidak perlu saya mengucapkan satu ini penjelasannya banyak, wah sampai habis ini waktu. Bang Incu, ketika orang awam butuh penjelasan, kami jelaskan, itu namanya ngaji. Tapi ketika kami mau menjelaskan, dia itu malah ngeyel. Itu bukan butuh penjelasan. Butuhnya apa? Butuhnya dia itu nyari gara-gara. Hidayah, dia butuh hidayah. Nah, cara dapat Hidayah. hidayahnya apa? Belajar dan diam. Jadi pertama saya ngobrol boleh dulu ya. Sebetulnya saya ini sangat bersepakat ya dengan abang-abang semua. Cuman gini, ada hal yang memang yang saya lihat ya,
Jadi kalau misalkan nanti timbulnya jadi celah mencela, nah ini tidak akan masuk dakwahnya. Jadi kalau misalkan gini orang bertanya seperti ini, dijelaskan dia tidak ngerti nih, bukan cuman tidak mengerti, dia membantah. Nah tugas kita itu adalah menjelaskan lebih dalam, tidak perlu dengan Nggak bisa mencela. lebih dalam, Pak. Dia nggak paham katanya. Apanya Iya. lebih dalam? Iya, gini. Gimana nih, Kalau- Bapak ngomong begini? Pertama bilang A, kedua bilang Z. Gimana ini? Kalau misalkan orang yang belum paham harus dicela atau dipahamkan. Dia yang mencela duluan, Gini, itu Pak. pertama. Sebentar, Bang Andir. Nah, kalau misalkan orang mencela harus Dengerin. dibalas mencela. Dengerin, pertama dia mencela, itu satu. Kedua, dia bertanya, kita jelaskan. Ketika sudah menjelaskan dengan bahasa paling sederhana, dibilang ini keliru, sesat. Hmm, Ketika kita jelaskan lebih jauh lebih dalam, dia nggak paham. hmm. Tapi ketika kita jelaskan gurunya yang bilang begitu, langsung diterima. Ini maunya apa? Kalau kita yang jelaskan dari ulama kita, dia tolak, dia ngeyel. Tapi ketika saya bilang ini dikatakan oleh Syekh Ibn Taimiyah, diterima mentah-mentah. Ini maunya apa sebenarnya? Menurut antum? Ya saya sih melihatnya gini ya, bukan saya nggak tahu dari mau dari ya saya nggak mau kira-kira, saya nggak ya tahu. udah, Saya, kita nggak bilang seseorang tertentu, kebiasaannya. Ah. Jadi kebiasaannya gini ya, jadi kebiasaannya nanti kalau misalkan metodenya seperti ini jadi debat kusir. Dia Jadi saling gini Pak, bantah, debat kalau kusir saling mencela, memang ini seperti memang itu. debat kusir. Debat kusir itu terjadi di saat ada dua narasumber yang tidak sesuai, tidak setara dalam keilmuan. Iya, Satu maksudnya- main, dengerin Pak. Enggak, Satu maksudnya saya dengerin nggak mau dulu. lama-lama. Antum nggak sopan jadi orang begini. Enggak jangan Debat kusir itu terjadi di saat ada dua orang narasumber, satu cuma terjemahan, satu bawa kitab. Ini debat kusir, nggak bakalan bisa bagus. Satu ngeyel, nggak bisa baca kitab, dijelasin nggak mau, ditanya nggak tahu. Satu lagi bisa baca kitab. Sampai kiamat bakalan kusir seperti ini. Tapi Karena ini bukan debat. Kalau masih terjemahan itu bukan debat, belajar namanya. ya, iya maksudnya jadi ya udah kita nikmati aja debat kusir gitu, seperti ini. Nah, kan bodoh ini. Boleh, nah boleh. Debat kusir nggak boleh. Nggak Ya kan nggak berkualitas bisa, begini. abang. Kalau misalkan abang mau menjelaskan, ya udah abang ini menjelaskan, buka kitabnya. Makanya kami orang lain turunkan suruh diem. Pak. Di sini room mau ngaji nih, ngaji kitab hikam. Ada orang ngajak diskusi kusir, kami turunin. Nggak, itu Bukan tidak masalah. diladenin, bukan dinikmati. Bukan Nah. begitu cara berpikir yang sehat. Ketika ada diskusi kusir kita nikmati, tidak. Kita jauhi. Tapi kan tadi di awal ini abang. Ini saya ini ya. Apa lagi? Abang kan baru naik nih di room Udah ini dari sekarang. tadi saya nyimak di bawah. Nah tadi itu Hmm. orang-orang itu kan ini dari judulnya juga udah menyalahkan orang nih. Apa judulnya? Apa Wahabi Mujassimah seperti itu. Oh, itu Judul awalnya. diakui sendiri Mujassimah. oleh ulamanya. Nah, Ibnu Utsaimin. perkataan itu, judul itu kan memancing orang untuk naik. Nggak, itu bukan mencela, itu diakui oleh Ibnu Enggak, Utsaimin. Mereka memusyabbihah. bukan mencela, intinya ketika ada perkataan seperti itu memancing orang yang berlawanan ya. Berlawanan Tidak. itu untuk naik. Itu Bukan memancing tidak. orang tidak tahu, iya. Iya, memancing orang naik tidak kan. tahu. Nah, setelah naik dia pasti mempertanyakan hal-hal yang ada dalam pikirannya. Seperti Ya. itu kan. Heeh. Beda kalau misalkan judulnya sekarang. Kalau sekarang ngaji kita Salahnya di mana? Misal saya bilang, Wahabi itu musyabbihah. Di mana salahnya? Wong Yaitu- ulama mereka mengakui sendiri mereka musyabbihah. itu kan kepercayaan abang, nggak masalah. Bukan itu perkataan ulama Wahabi sendiri. Ibnu Iya, Utsaimin. Saya tidak mempermasalahkan itunya. Apanya yang Contoh gini. masalahin? Yang bermasalahkan itunya, jadi ketika mengucapkan itu akan memancing orang untuk naik kan. Enggak, bukan itu. Ini kita bukan bilang mancing atau mancing. Saya mengatakan Wahabi Gini, Bang, itu gini, Bang. dengerin. Gini, Saya dengerin dulu, mengatakan dengerin dulu. Wahabi itu musyabbihah. Benar atau tidak? Saya tanya. Apanya? Ke saya, nanya ke saya. Perkataan itu benar atau salah? Saya Saya nggak mengatakan tahu. Saya nggak Wahabi itu musyabbihah. Saya nggak tahu. Itu yang lebih bagus. Iya.
Jadi nggak usah Terus? dipermasalahkan. Antum bilang di awal ini keliru. Kenapa saya bilang kok bisa keliru? Saya nggak bilang keliru soal judulnya. Jadi gini Bang, pahami dulu lah apa yang saya katakan. Loncat-loncat. Pahami dulu. Jo, argumen situ dari tadi itu seolah-olah membela Taehyung. Bukan, tidak. Kami sering di kanal kami dia naik dijelaskan nggak paham, tapi kalau dijelaskan dari kitab gurunya dia langsung taklid. Aneh kasih contoh Bang Satu Incu. lagi. Tuh komen Silakan. di bawah. Kaum kuburiyun, penyembah kubur. Benar atau salah kira-kira? Ya itu salah. Nah, kenapa antum bisa bilang salah? Kenapa saya bilang Wahabi musyabbihah yang diakui oleh ulama yang antum nggak berani bilang? Kenapa antum bilang ini benar salah? Di mana apa alasannya? Jadi saya ini maksudnya jangan saling mencela dulu gitu. Dia mencela duluan ini di bawah. Dia mencela duluan. Oh gini, sebentar. Kalau misalkan dia mencela, apa kita harus membalas mencela? Kita tidak mencela balik, mengatakan Wahabi musyabbihah. Sudah saya katakan dari tadi itu bukan mencela. Enggak, tadi itu ada perkataan tolol. Ya saya dengar nih. Nggak tahu dari siapa itu Oke, tadi. saya jawab. Pokoknya Emang ini tadi udah dari cari sebelumnya pembenaran keluar ujung-ujungnya. kata-kata bodoh. Oke. Bodoh ya. Jadi gini maksudnya. saya jawab. Boleh Mangga. Dari tadi memang saya keluar kata-kata bodoh. Oh ya sebentar. Kenapa saya Kalau misalkan ini mati, ini saya lobet ya. Sebentar. Kenapa dari saya itu keluar kata-kata bodoh? Karena seringnya kami berdiskusi dengan dia itu tanpa data, tanpa referensi, hanya modal terjemahan. Ketika disuruh baca kitab tidak bisa, diterjemahkan nggak percaya. Begitu. Sering kami itu diskusi dengan dia, makanya kami ini tahu karakter dia seperti apa. Jadi kalau orang bodoh tidak disebut bodoh, dia itu tidak akan sadar dengan kebodohannya. Tapi kalau misalkan orang itu merasa dia tidak bodoh dan dikatakan bodoh, akan tersinggung. Nah, itu namanya bodoh murokab. Artinya Ilmu apa? rokap itu. Bodoh itu saya- artinya apa sih, Pak? Bodoh itu artinya Gini, apa? jadi saya Coba. Bodoh itu artinya apa? Saya ini bukan tidak setuju dengan apa yang tadi diobrolkan, bukan. Pak, saya tanya tidak sama setuju antum, bodoh itu Dari artinya tadi apa? Paham. Itu udah Kita jawab. Bodoh itu paham. artinya tidak tahu. Ketika kita mengatakan, ketika kita lihat ada seseorang tidak mengerti, itu bodoh namanya. Itu bukan celaan. Kalau itu Kalau celaan, banyak udah orang-orang ngatain ke presiden bodoh itu, seperti Rocky Gerung untuk kena penjara. Jadi boleh mengatakan seperti itu. Ya tergantung tempat. Ya di sini maksudnya. Kalau udah dinasihati berkali-kali dia ngil ngatain ulama, apa salahnya kita katain? Ulama saja mengatakan kok. Siapa yang mengatakan itu? Imam Malik bukan lagi bodoh, dikatakan ahlul bid'ah. Beliau katain ke orang. Iya, itu Pak. Jadi debatnya pasti akan seperti itu selamanya. Iya, kenapa? Kenapa begitu? Saya tanya sama antum. Kenapa debatnya bisa begitu? Ya karena yang satu mencela di balik mencela, yang satu ngatain, yang satu bukan ngatain itu. lagi. Bukan itu penyebabnya. Antum tidak Penyebabnya mengerti. satu terjemahan, satu bawa kitab. Itu penyebabnya. Yang bawa kitab mengerti, Ya, yang ngerti. terjemahan kita Makanya antum nggak mau bela. Ya Iya, saya kalau mau tidak- nanti saya saya donasi 5.000 sebulan saya gitu kan. saya Simpen di rumah ini ente, mau nggak? tidak membela. Kenapa? Ya Saya akhlaknya mau bagus nanya kalau nih gitu. ke Bang Incu. Enggak, Bang boleh. Incu, mau saya nggak mau pelihara nanya. di rumah ente? Kalau Saya mau, mau nanya ke ente Bang nanti Incu. ku kirim ke sono. Apa Mau tuh? nggak Saya pelihara? Bang Incu. Pelihara apa? Asal Bang yang mau Incu, boleh bertanya. saya nanya, Bang Incu. Boleh. Ya biar pinter, Ini, biar Bang. pinter, Teh Yung. Ketika seseorang tidak menguasai ilmu, contoh, ketika seseorang tidak menguasai ilmu bangunan, terus si orang itu membahas tentang bangunan, yaitu tidak tahu apa-apa tentang ilmu bangunan, terus dia membahas ilmu bangunan, apakah layak? Layak apa? Layak berdasarkan itu. Layak nggak dia membahasnya? Sebetulnya tidak layak. Tidak layak. Nah begitu juga
ketika seseorang tidak memahami unsur-unsur ilmu untuk memahami Al-Quran, dia itu membawa seakan-akan dia itu paham tentang ilmu Al-Quran. Layak apa tidak? Tidak kan? Sebentar, ini ada yang ngobrol di bawah. Apa? Ketika seseorang tidak paham ilmu tentang Al-Quran, apakah orang itu layak untuk membahas Al-Quran? Tidak layak. Tidak layak. Nah, sesuai dengan sabda Nabi, man tapassarul Qur'ana birro'ihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan pemikiran dia sendiri, maka persiapkanlah tempatnya di neraka. Saya setuju. Nah, kami di sini mengingatkan dia itu tidak punya kapasitas untuk mentafsirkan Al-Quran. Dia sok-sokan mentafsirkan Al-Quran, mengingatkan. Ketika kami sudah ingatkan berkali-kali, dia itu tidak ngeh dengan peringatan itu. Sebentar, ini saya setuju dengan apa yang dikatakan Mas Andir. Saya setuju dengan apa yang dilakukan Mas Andir. Gini, kalau misalkan saya bertanya, lalu dijelaskan secara seperti tadi dijelaskan Mas Andir, itu saya setuju, bagus. Tapi kalau misalkan saya bertanya, ini saya belum paham nih, ini saya nanyakan, ya kamu bodoh, harus ngaji, dijawabnya gitu. Nah itu saya tidak setuju seperti itu. Nah, kenapa kami keluar bahasa seperti itu? Ya seperti saya bilang tadi, kami itu sering ngomal dengan dia, sering satu komal dengan dia. Kami jelaskan, dia nggak terima, disuruh baca Arabnya, dia nggak bisa. Ketika kami terjemahkan, dia tidak percaya, sering seperti itu. Makanya yang namanya manusia itu ada titik lelahnya. Oh ya. Ini ketika antum di rumah, umpamanya ada ayam tetangga ini punya ayam 2. Hari pertama BAB di teras antum, mungkin antum tidak marah. Ketika antum sudah basuh itu tai ayam, 1 jam kemudian BO lagi di sana. Antum masih sabar. Dibasuh lagi. 1 jam lagi BO lagi di sana, kan lama-lama kesel. Dibantal tempat Anda tidur. Iya, jadi sering kami ini hampir tiap hari, tiap malam ada saja dia. Dan ngeyelnya seperti itu. Jadi saya tahu, jadi karena memang di satu sisi dia ngeyel, di satu sisi kita juga hilang kesabaran, kan seperti itu, Ray? Alasannya satu, karena karena terlalu cepat menyimpulkan berdasarkan pertemuan yang sekali ini. Itu. Ya. Enggak, bukan menyimpulkan ini, saya menyimpulkan apa yang dikatakan. Bukan menyimpulkan, saya menyimpulkan. Ya, saya menyimpulkan apa yang dikatakan Mas tidak Andir. menyimpulkan. Jadi satu sabar, pertama sabar, kedua sabar. Jadi yang ketiga ini kita Begini udah hilang kesabaran. sederhana. Ente mau nggak pelihara teh hiung? Kalau mau kusuruh ke rumah ente, mau nggak? Untungnya buat saya apa? Saya izin turun teman-teman, saya izin turun. Intinya Bahkan orang-orang seperti mereka. puncak kenapa kita itu geram tuh gini. Ditanya, dikasih tahu dia nggak mau, ditanya balik dia nggak tahu. Susah. Ya sama. Dia nanya nih, kita kasih tahu nggak mau. Ya kalau kita tanya balik dia nggak tahu. Jadi maunya apa nggak tahu. Maunya bikin kusir mas wajah aja gitu. Izin semuanya, terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Ini ada ini saya undang ini si kue Edi Kue ini. Jadi gini, keren ini. Kalau sikap sabar itu sabar dulu Pak Inco, saya lagi ngobrol undang Ya Bang ini. Ico, tadi ngomong situ. siapa? Ini Pak Edi Kue ini luar biasa, beliau ini. Dia pastikan sholat dia lebih bagus daripada sholat kita gitu. Ini Pak Edi bagus Kue ini yang Pak mana? Edi. Oh, di Ini bawah. ada di bawah beliau ini. Beliau ini dia sudah pastikan lebih bagus dia punya sholat daripada kita. Dia pastikan bacaan Qur'annya dia lebih bagus daripada kita. Itu statementnya itu ada itu beliau ini. Ini menurut naik Pak Edi. Ini bagus ini Pak Edi ini. Masya Allah ini orang. Nah, saya senang nih kalau misalkan tadi jawaban Mas Andir, saya senang tuh. Jadi kalau misalkan saya bertanya nih, oh gini, jangan,
oh kamu ini gini, kamu ini nggak paham, kamu ini gak ini, kamu ini. Nah itu kan jadi kurang bagus menurut saya, kurang elok. Tapi kalau yang misalkan gini Pak cerita Incul, masalah- tiap iya, hari dia ini lemparin bagus rumah itu. ente, mau nggak ente? Tiap hari dilemparin rumah ente Kenapa? sama Oh, si hah? Taehyung. Nah, sudah dibilang jangan lempar, masih aja lempar tiap hari sampai babak belur rumah ente, mau nggak? Bahkan gini loh, Bang Incu, orang-orang seperti Taehyung itu ketika dengan kengeyelannya yang sudah luar biasa sampai berani ada salah satu temennya sama ngeyelnya kayak gini, sama ngeyelnya gini. Dia itu sempat nanya ke Ustadz Agus tentang hukum nun mati dan tanwin. Dijawab Saya oleh follow Ustadz semua ya. Agus. Dijawab oleh Ustadz Agus, hukum nun mati dan tanwin itu ada 4. Dia malah ngetawain. Hmm. Udah dia tidak tahu malah ngetawain jawaban yang benar. Sampai-sampai ketika kepepet dia bilang Imam Nawawi bajingan kan. Hmm. Ayo lanjut. Saya nggak tahu tuh yang itu mah. Ya, sampai-sampai orang-orang seperti itu berani ujung-ujungnya. Berani, bahkan Taehyung juga kalau nggak salah pernah bilang bahwa Asy'ariyah ini sesat. Hmm. Kenapa bilang gitu? Ya karena ketidaktahuan dia. Hmm. Kedunguan dia. Hmm. Ketidaktahuan ketika dikasih tahu dia nggak mau, disuruh baca Jadi yang- Arabnya nggak bisa, diterjemahkan nggak percaya. Hmm. Tapi ini mah Bahkan yang rasa lebih parah lagi, salah satu temannya bilang Imam Al-Baihaqi dan Imam Nawawi itu bajingan Mu'tazilah. Jadi gini, punten ngobrol sebentar ya. Jadi yang saya dalam pikiran saya itu begini maksudnya. Jadi kalau misalkan apa pernah tuh kalau nggak salah dengar. Jadi Nabi itu melarang mencela sesembahan yang lain kan? Kalau nggak salah seperti itu. Gini. Ini konteks ya, konsep-konsepnya ya. Gini, ya oke, konsepnya seperti itu. Nabi melarang mencela sesembahan agama lain. Alasannya betul. apa? Gini, karena gini, dalam bahasa Islam kafir itu ada 2. Yang pertama ada kafir dimi, yang kedua ada kafir harobi. Kafir dimi itu tidak mengganggu kepada Islam. Jadi dengan Islam itu mereka bermasyarakat baik kepada Ya. orang-orang Islam. Ya, Nabi Pak, suruh punten, lindungi. sebentar ya, bentar. Jadi Sebentar, supaya jawabannya masuk ke konteks pertanyaan gini. Jadi tuk aja. Waktu saya pernah mendengar nih bahwa Nabi melarang mencela sesembahan orang-orang kafir. Makanya nggak? saya runut dulu dari awal. nggak? Betul. Makanya saya runut Nah, dulu dari alasannya awal. apa gitu? Alasannya apa? Kenapa dilarang? Ya, alasannya apa? Saya runut dulu dari awal biar kamu lebih paham. Dalam Boleh. Islam itu yang pertama ada kafir dimi, yang kedua ada kafir harobi. Kafir dimi itu kafir yang diam, yang tidak mengganggu umat Islam. Itu Ya. kita dilarang sama Nabi, dilarang mencucurkan darahnya, dilarang mengambil hartanya, dilarang menyakitinya. Yang kedua ada kafir harobi, kafir yang memerangi umat Islam. Itu sampai turun ayat jihad, sampai turun ayat harus diperangi. Begitu. Harusnya saya paparkan itu antum sudah bisa menangkap lah. Kalau soal itu saya menangkap. Nah, yang saya ini pengen jawaban yang lebih simpel itu, kenapa Nabi itu melarang? Iya, karena mereka yang dilarang itu tidak mengganggu umat Islam. Kalau yang Biarkan saja mengganggu- ketika Nah, pertanyaan didakwahkan berikutnya, kepada mereka, pertanyaan- sebentar. Nah, Ketika pertanyaan didakwahkan berikutnya. kepada mereka sudah tidak diterima, ya biarkan. Nah, Itu jangan dipaksakan karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan Ya. dalam agama. saya Maka setuju kita soal juga itu. dilarang mencela Tuhan-Tuhan mereka. Setuju Tapi soal ketika itu. mereka sudah mengganggu, ya wajib. Makanya ketika dalam sejarah Futuh Mekah, berhala itu bukan dicela lagi, dihancurkan. Jadi, Antum tahu kan menurut riwayat Futuh Mekah? enggak, pertama gini, gue usah panjang-panjang, maksudnya gini. Jadi mencela itu boleh kepada kalau misalkan kafirnya kafir harbi ya, boleh mencela. Ya. Boleh. Boleh.
Boleh. Berarti Boleh. boleh mencela waktu itu ya, waktu konteksnya bukan sekarang ya, waktu itu ya. Begini, Ya, Jadi Begini, Pak. hmm, Begini, Pak. Kan redaksinya tuh dilarang kita itu apa namanya konteksnya lebih dulu melakukan hinaan kepada sesembahan mereka gitu. Dengan ini apa tujuan lagi? jangan sampai mereka membalas yang hal yang sama gitu. Tetapi kalau mereka lebih dulu itu lain cerita, Pak. Lain cerita, Pak. Dalam satu riwayat itu Sayyidina Hasan bin Sabit itu disuruh sama Rasulullah untuk membalas kafir Quraisy atas hinanya kepada Rasulullah. Itu Hasan bin Sabit sendiri yang maju itu supaya mereka terdiam. Nah, jawaban Sabit itu siapa yang tadi membalas tuh? Hasan bin Sabit, Sayyidina Hasan bin Sabit. Nah, itu kan membalas hinaan orang kafir kepada Nabi. Kepada Islam Ya. dia hina Islam Nah, semua. itu balasan yang dilakukan oleh siapa? Hasan bin Sabit ya? Iya. Itu seperti apa? Tidak ditulis redaksinya seperti apa, tetapi mampu membuat mereka terdiam. Ya, membalasnya itu membalas apa maksudnya gitu. Saya perlu Dibalas juga pemahaman. dalam bentuk syair. Jadi kafir Isi syairnya Quraisy apa? ini tidak dijelaskan isi syairnya seperti apa. Nah, penting Tetapi penjelasan seperti itu yang saat- saya pertanyakan itu pentingnya itu. Nah, itu kan Nabi itu menyuruh untuk membalas. Nah, membalas itu apa yang dilakukan balasannya itu apa? Apakah kembali menghina atau memperbaiki Kalau citra? konteks membalas bagaimana pengertian Pak Incun? Izin Incun. saya masuk sebentar, Ustadz. Siap. Ini memang tertera dalam ayat surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 108. Di sini Nabi Sebentar, Bang. Kalau misalkan saya ini mati di lobet ya, ya nanti kembali ini lagi dalam- kalau misalkan dalam recharge. surah Al-An'am ayat 108 dilarang untuk mencela sesembahan mereka. Saya bacakan ayatnya atau bacakan terjemahannya saja. Boleh. Terjemahan saja ya biar simpel. Boleh. Dan janganlah kamu memaki sesembahan mereka, sembah selain Allah, yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Ya. Demikian kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kami kembali mereka. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi gini, kenapa dilarang? Yang dilarang memaki sesembahan mereka itu ketika mereka itu tidak mengganggu agama Islam. Jangan dimaki, jangan dikata-katain kalau mereka tidak mengganggu agama Islam. Tapi ketika mereka sudah mengganggu agama Islam, bahkan jangan hanya memaki sesembahan mereka, disuruh perang malah dengan mereka. Dulu hikayat dalam Futuh Mekah, kenapa terjadi sampai Futuh Mekah itu perang antara kafir dan umat Islam. Karena apa? Kafir Quraisy ini sudah keterlaluan memerangi umat Islam, bahkan banyak umat Islam yang dibunuh oleh kafir Quraisy. Makanya terjadilah perang Futuh Mekah. Dan apa yang terjadi setelah kaum muslimin memenangkan peperangan itu? Bukan hanya memaki saja Tuhan-Tuhan mereka, tapi menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Makanya tadi saya runut dari yang namanya kafir dimi sama kafir harobi. Karena gini, ketika orang lain, agama lain tidak mengganggu kita, terus kita ganggu, kita maki-maki Tuhannya. Contoh seperti kita, upamanya ya, mohon maaf nih yang di bawah, kalau Udah. ada non muslim, Ya udah gini aja, agama sebelah lah gitu. Gak usah diomongin. agama sebelah. Contoh kita maki-maki Tuhannya, umpamanya tidak bisa menolong dirinya sendiri, dibunuh sama umatnya, dibunuh sama makhluknya, atau Tuhannya telanjang, otomatis dia itu bakal keluar emosi. Apa? Memaki-maki Allah. Dengan apa? Dengan ketidaktahuan dia. Ya. Dia itu tidak tahu tentang Allah. Ya. Maka memaki habis-habisan tanpa sadar dan tanpa pengetahuan. Begitu. Tapi kalau mereka sudah mengganggu, betul-betul mengganggu umat Islam, jangankan memaki Tuhannya,
malah kita dianjurkan untuk memerangi mereka karena di antara makhluk yang tidak dimuliakan oleh hukum syara, di antaranya adalah kafir harobi, kafir yang memerangi umat Islam. Nah, Bang, kalau soal itu saya setuju, gitu. Soal itu setuju. Dan yang saya lebih dalam pertanyakan itu tentang mencelaknya gitu ya. Kalau misalkan mereka mencela, boleh nggak kita membalas dengan mencela, bukan memerangi ya? Ini mencelaknya saja ini mah. Itu kira-kira gini Bang, kira-kira Bang Icung, Enggak, maksudnya gini, kita jangan kira-kira ada nggak nih yang dilakukan Nabi seperti itu. Sayyidina Hasan bin Sabit, coba Apa? dibalas dengan syair-syair juga itu. Ya kan nggak tahu syairnya seperti apa. Apakah syairnya Ya, itu mencela tapi yang yang redaksinya lain? begini, ketika jadi